Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan sumber hikmat di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan indah ini, boleh bersekutu di sekitar firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Pauzang, yang akan menerangkan firman-Mu kepada kami, dan juga kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kami yang membaca, mendengar, dan merenungkannya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kekuatan adikodratimu memampukan kami mengiring Tuhan setiap hari, sehingga firman ini menjadi rema dan menuntun hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Utom. Terima kasih Ibu Nenu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Bu Sarma, Pak Pul, silakan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai, yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 24. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea.
Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunatkan orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah kamu menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Ya, beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku.
dan kamu tidak akan datang ke tempat di mana ada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang berkata seperti orang." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Ataukah seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang yang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk lektor Bu Sarma, Pak Apul, dan Bu Syarina atas pembacaannya. Kita akan dengar firman Tuhan, firman Tuhan dengan judul Haus. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Kita juga lagi haus di sini karena tadi seharian kita pelayanan luar biasa. Kita lagi ada di depan Starbucks di Amdel. Dari Den Haag, dari Rotterdam menuju ke Zutphen, tempat tinggal kami ya. Nggak usah disepil-sepil. Zutphen, hafalin ya. Rumah saya di Zutphen. Orang disepil-sepil aja pada takut. Heran. Haus, saudara ya, kita baru beli minum tadi, karena memang haus seharian kita. Tapi seringkali saudara ya, saudara tahu nggak malam-malam itu ya, ini maaf ya saudara, saya ngomong vulgar, ini kan memang cara kita cara vulgar. Banyak orang-orang, ibu wanita-wanita, pria-pria yang suka haus, ya haus karena hawa nafsunya, dan nggak pernah puas. Tidak pernah puas. Haus hawa nafsu seks, haus hawa nafsu kekuasaan, haus hawa nafsu pengen uang yang banyak, pengen shopping, pengen materi, pengen itu pokoknya kepengen haus saja, bisa benar-benar tercekat di leher begitu ya, haus itu ya. Benar-benar sampai malam-malam bangun begitu terus haus gitu ya. Dan kamu minum kayak apa, terus badannya terasa panas sampai kamu shopping, sampai kamu dapat seks, sampai kamu dapat kekuasaan itu. Haus dan itu nggak pernah puas ya. Dalam psikologi apapun itu namanya dalam psikologi, tapi itu sebenarnya adalah
kodrat manusia yang selalu haus, ya, selalu haus, tetapi nggak pernah terpuaskan. Makanya dalam Yohanes 4 itu ada perempuan Samaria itu datang ke sumur, ya, datang ke sumur sendirian di tengah hari bolong. Ternyata suaminya sudah 5 dan yang kelima pun bukan suaminya karena haus, dia kesepian. Sama satu nggak puas, yang kedua nggak puas, yang ketiga nggak puas, yang keempat nggak puas. Saudara, kalau orang menikah bisa cerai, bisa, saudara. Saya tidak pernah menyalahkan orang bercerai. Tapi kalau dia terus bercerai yang kedua, ya oke, 50-50 lah. Kalau cerai yang pertama, ya semua orang bisa salah, bisa bodoh. Ya, semua bisa bodoh. Walaupun sebetulnya ya jangan bodoh. Tapi anggaplah lah, semua orang bisa bodoh lah. Dulu kamu nggak ngerti nggak di dalam Tuhan, kamu cari suami atau cari istri, ternyata Islam udah begitu, ya boleh kawin apa poligami lah, boleh apalah yang aneh-aneh gitu ya. Atau lebih seneng ditiduri sama Habib katanya ya, supaya dapat pahala. Gitu ya. Kan goblok gitu. Tapi ya gimana, namanya orang salah udah lah, akhirnya cerai kan. Atau apalah sembarang ya, akhirnya cerai. Tapi yang kedua, kalau kamu cerai, ya kamu harus mulai introspeksi tuh. Banyak. Begitu yang ketiga kamu cerai, udah pasti salah kamu. Yang keempat, memang tabiat kamu itu memang brengsek. Harus kamu yang kelima pun akan sama, yang keenam sama ya. Ada satu cerita ya, orang ini selalu ceritanya sama kalau cerai, dan dia selalu ceritanya alasannya sama, terus saya amatin. Sebentar, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ceritanya selalu sama. Intinya kamu tuh nggak puas, kamu tuh haus. Kamu nggak akan pernah puas dan tidak akan pernah dipuaskan, dan kamu akan menuntut orang lain untuk memuaskan kamu, sampai kamu terus bolak-balik mencari kepuasan itu dan gak dapat. Dulu saya pernah cerita, saya punya teman ya, seorang teman baik, salah satu orang kaya raya, masih muda seumuran saya ya. Dia haus, dia pengen punya istri 9, saudara ya. Haus, punya istri 3, mau keempat, ambisius ya. Ini mau yang keempat, mau yang kelima. Akhirnya yang 2 nggak tahu ya selingkuh semua sama orang lain, sama berondong lagi. Dia balik lagi ketika dan seterusnya. Haus. Kenapa sih kamu sampai begitu geragas ya? Kalau orang Tegal itu bilang geragas, saudara ya. Geragas perempuan, geragas uang, geragas kekuasaan. Kalau Soeharto bilang waktu mau lengser itu kan, wis orang jadi presiden, orang pateken katanya kan. Tapi kan dia nyatanya 32 tahun betah. Berarti kan sebenarnya dia pateken kan. Sebenarnya dia pateken, bukannya nggak pateken gitu loh. Intinya apa, saudara? Ini sebenarnya rasa haus itu ada sama siapa saja. Bohong, saudara ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus datang dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ya, barang siapa haus datang dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Datang pada Yesus. Rasa hausmu itu, ya, rasa ambisimu itu, ya, semua orang mengalami. Apapun namanya dalam dunia psikologi, kamu semua mengalami. Nggak pernah ada rasa cukup. Ya, saya bilang the word is not enough. Tapi kemudian ketika kamu berkata, ya cukup, datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan cukupkan, ya. Karena yang kamu inginkan hanya Tuhan Yesus. Begitu yang kamu inginkan bukan Tuhan Yesus, maka tidak akan pernah cukup, saudara. Kamu cukup di sini ya, aku cukup materi. Tiba-tiba kamu haus masalah kekuasaan. Kamu sudah dapat, kamu tiba-tiba haus perempuan, seks, ya. Ini sudah cukup. Tiba-tiba kamu nanti haus yang lain-lain lagi. Selalu tidak pernah cukup, dan iblis akan dorong kamu, akan buat kamu haus terus. Sampai kamu memutuskan yang kamu inginkan hanya Tuhan Yesus. Ya, sampai kamu putuskan, aku hanya ingin Tuhan Yesus. Begitu kamu putuskan yang aku inginkan hanya Tuhan Yesus, maka tiba-tiba kamu merasa cukup. Tiba-tiba kamu merasa enough. Ya, bahkan more than enough. Bahkan lebih dari cukup. Tapi selama kamu belum berkata yang kuinginkan hanya Tuhan Yesus,
maka kamu kan selalu haus, selalu ingin, dan kamu nggak sadar. Kelihatannya kamu punya falsa Jawa ya, nggak boleh tamak, nggak boleh serakah, tapi pada akhirnya kamu kan kurang, dan selalu kurang, ya, kurang kaya, kurang seks, kurang harta ya, kurang kekuasaan. Nanti balik lagi, kurang ini, kurang itu, ya kan, status sosial, kurang apa lagi, selalu ya. Dan kamu akan diperbudak dengan rasa hausmu itu. Seringkali kita orang Kristen ya, kita gagal untuk berkata yang kuinginkan hanya Tuhan Yesus. Ya, paling kelihatan tuh apologet TikTok itu ya, paling kelihatan. Kelihatannya ceritanya Tuhan Yesus. Ngomong Tuhan Yesus, wih keren banget kalau udah ngomong Tuhan Yesus, ya rasanya paling pinter, busuk olah di mana, semua orang sesat semua kecuali dia. Ya, wah berani lantang, wah cuma ngomong, goblok lu tahu gak sih, gitu aja gak ngerti baca, padahal dia salah baca, apalagi orang-orang Wanda si Billy Lim dan sebagainya itu ya. Udah lantang goblok-goblokin orang, atau dia yang salah baca, saudara ya, wah itu bolak-balik saya kerjain itu ya. Katanya tiba-tiba kita kebongkar nih ya Samuel Siaan segala tiba-tiba kebongkar semua. Rasa haus. Loh kelihatannya kamu berapologet, kelihatannya kamu bicara firman Tuhan, kelihatannya kamu pendeta, kelihatannya kamu tadi ya, oh ini Kristen kok, oh enggak mungkin saudara. Selama yang dia inginkan bukan Tuhan Yesus. Karena dia berapologet bukan ingin Tuhan Yesus. Banyak motifnya, pengen duit, memang mau cari cewek, memang mau sport otak. Pendeta-pendeta juga sama. Hanya kita nggak heran. Dan tidak ada yang kebal. Ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Itulah sebabnya selalu fokus dengan berbuah. Bolak-balik saya selalu bilang berbuah. Dan saya keras sekali dengan masalah berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak akan pernah cukup. Kalau kamu tidak sibuk dengan berbuah. Buah apa? Buah roh. Ya, dan buah jiwa-jiwa. Harus dua-duanya. Ya kan? Buah dari kehidupan kita itu berlipat ganda dalam hal jiwa-jiwa, dalam hal karunia roh. Ya. Buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri, dan buah jiwa-jiwa. Ya. Selama kamu tidak punya itu, ya, maka ya kamu akan hidup dalam ilusi agama. Ya. Selama kamu tidak setia dengan buah di dalam hidupmu, kamu akan terjebak dalam ilusi agama. Kalian semua ada di ini, ada berapa banyak nih? 140 ya, ada 140 berapa nih? 145 hari ini ya, 146 hari ini. Ada 146 orang ya. Ada 146 orang. Apa yang kamu inginkan? Yang kaya masih kurang, apalagi yang miskin. Iya kan? Iya kan? Yang punya kedudukan aja masih kurang, pengen naik lagi, apalagi yang di bawah, yang masih bawahan. Ya kan? Yang sudah punya istri satu nggak habis-habis, apalagi yang punya istri. Ya kan? Tetapi kalau yang kamu inginkan hanya Tuhan Yesus, maka selalu ada rasa cukup. Tiap hari cari Tuhan. Ya. Apa yang dimaksud yang diinginkan hanya Tuhan Yesus? Ya kan? Bagaimana sih yang diinginkan itu? Retorika belaka. Apa sih maksudnya yang kuinginkan hanya Yesus? Coba kamu tanya sama Pak Pendeta, Tuhan apa yang dimaksud dengan yang kuinginkan hanya Yesus? Pasti nanti jawabnya, satu, berdoa berlama-lama, selalu ingin memuji menyembah Tuhan, nyanyi maksudnya, memuji menyembah itu maksudnya nyanyi, berdoa lama-lama, 4 jam, 5 jam kalau perlu, baca Alkitab yang banyak. Pasti jawabannya itu. Itu cuma retorika, saudara. Saya bertanya sama dosen saya dulu ya, seorang rabai di Haifa ya.
Waktu dia ngobrol-ngobrol, dia tiba-tiba cerita ada seorang rabai di Yerusalem. Ya, ada seorang rabai di Yerusalem. Dia bilang, oh, he has a very intimacy with God. Dia bilang begitu ya. And I jealous about him because he has intimacy with God. Terus saya mulai, kayak orang karismatik ya. Terus saya tanya sama dia, Prof, apa yang kamu maksud dengan intimacy sih? Kalau dalam pemandangan itu, intimacy itu apa? Dia bilang, dia membaca Torah, dia rajin ada namanya seder Torah itu ya. Dia baca Torah, dia baca semua tafsirnya, dia bahkan setiap hari dia merapal doa-doa. Dia begitu lembut hatinya, saleh begitu ya saudara ya. Dalam hati, sama nih ternyata dengan orang-orang ini ya, retorika. Kamu pikir itu yang kamu bilang haus akan Tuhan, saudara? Ajaib ya, saudara ya. Ini pernah dibahas nggak di gerejamu? Apa sih yang namanya yang ku inginkan hanya Tuhan Yesus itu apa sih maksudnya? Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus datang padaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan, saudara. Apa sih Yesus itu apa, saudara? Mengapa kita suruh datang kepadanya? Tuhan Yesus itu selalu bilang, tinggallah di dalam cintaku, ya, dan firmanku di dalam kamu. Tinggallah di dalam kasihku dan firmanku di dalam kamu. Kita itu cuma kepengin menikmati sebuah kata yang namanya cinta. Cintanya Tuhan Yesus. Dan kata cinta inilah yang kemudian diselewengkan oleh orang-orang kiri, leftis, humanis, menjadi sebuah itu ya, homo itu cinta ya, transgender itu cinta ya kan, mencintai binatang itu cinta gitu ya saudara ya. Dia tidak bisa membedakan antara nafsu dengan cinta, akhirnya ya tetap haus. Jadi apa yang dimaksud ya, kamu akan puas hidupmu saudara ya ketika kamu datang kepada Tuhan Yesus ya, dan kamu bisa berbagi dengan sesamamu. Tadi saya baru khotbah tentang kikir ya saudara. Orang kalau kikir saudara ya, orang makin kikir itu makin haus saudara. Orang makin kikir itu makin kurang. Orang makin pelit itu makin kurang. Tapi ketika dia belajar berbagi, degan kurang dong. Iya memang kurang. Tapi tiba-tiba ada rasa cukup. Dan paling ya ketika Tuhan Yesus berkata akan mengalir aliran air kehidupan, begitu kamu bisa berbagi dengan musuh-musuhmu. Mau lihat ya, yang di komen-komen di YouTube saya itu ya, saya nggak rela kalau kita ngumpulin uang buat kasih makan orang-orang Islam itu. Lalu apa bedanya kamu sama mereka? Tuhan Yesus kan berkata, apa bedanya kamu sama mereka? Kalau kamu tidak memberi makan musuh-musuhmu, lalu apa bedanya kamu sama mereka? Ya kan, mereka juga sama, hanya berbuat baik kepada orang baik, hanya berbuat baik kepada orang yang tahu diri. Itulah sebabnya orang-orang ini akan haus selamanya. Nggak heran itu ya, kamu lihat tuh pengikutnya yang sono itu ya. Saya nggak rela Papa ngumpulin duit donasi buat apa ngasih makan orang-orang Islam yang tidak tahu diri itu. Nah itulah saudara ya, tahu diri atau tidak tahu diri, itu adalah bentuk rasa hausmu akan Tuhan Yesus. Dengan apa saudara? Memberi makan orang-orang yang paling hina, yang paling tidak tahu diri ini. Rasa haus itu ditutup dengan cinta. Satu tanda bahwa kamu punya cintanya Tuhan Yesus adalah kamu bisa memberi makan orang-orang tak berguna ini. Ajaib ya ajaran Tuhan Yesus ya. Loh, itu bukan retorika, kamu lakukan aja kalau tidak percaya. Jadi rasa haus itu bukan aku pengen nyanyi memuji Tuhan, aku pengen, enggak saudara. Ada satu tindakan yang nyata. Setelah itu baru kamu bisa menyanyi, menyembah Tuhan, baca firman, ya, tanpa retorika. Kalau enggak, kamu cuma berretorika, percaya saya. Sudah banyak contohnya, kamu cuma berretorika. Baca firman Tuhan banyak-banyak,
berdoa lama-lama, menyanyi memuji Tuhan keras-keras, bahasa roh kalau perlu, yang cincong, kalau perlu gitu, yang dibuat-buat bahasa rohnya yang aneh-aneh gitulah. Tetap kamu akan haus. Haus akan Tuhan bukan. Tetap kamu haus. Yang pengen ngesek tetap pengen ngesek, yang rakus, yang serakah tetap serakah, yang gila kedudukan gila dengan status sosial tetap gila status sosial. Ajaib ya. Tapi ketika kamu belajar berbagi, ya berbagi rotimu, periuk nasimu kepada sesama dan kepada musuhmu, maka di situ adalah more than enough. Selalu ada puas itu ya, saudara ya. Saudara tahu ketika saya ngumpulin uang buat Agustan itu, ngumpulin ya, bukan duitnya saya, duitnya kalian semua, ngumpulin buat Agustan kasih 50 juta, walaupun ditolak sama si Mualaf Center ya, dijaga kayak anjing-anjing tuh, jaga dia, dikerumuni serigala-serigala, pokoknya nggak boleh datang ya. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa kita kumpulkan, saudara ya, waktu Agustan mau ancam bunuh saya, itu tuh mantap sekali itu satu ya. Kamu sering merasakan seperti itu mantapnya, saudara ya, ketika kamu bisa memberkati musuhmu, gitu ya, maka tiba-tiba dalam hidupmu mengalir aliran air kehidupan, loh, saudara. Ya, dan kamu coba bayangin, musuh aja aku kasih makan ya, apalagi saudaraku. Musuh aja aku ampuni, aku kasih makan. Tapi ini ya sesama apologet, saling tikam ya, saudara ya. Saling tikam, saling bongkar rahasia. Ya. Itulah sebabnya mereka selalu merasa haus. Dan akhirnya bolak-balik apa? Itu tadi, rebutan donat sama rebutan tempe. Ya kan? Pusing, haus, soalnya haus mereka. Hanya retorika. Ya, agama itu cuma retorika saja. Kamu hanya mengejar sebuah polesan simbol dan ritual. Ya kan, keren-kerenan, pinter-pinteran ngomong, bukan karena kamu sekolahnya pintar di teologinya, enggak, karena kamu gedein suara mikrofonmu itu, saudara, kan on bener ini kan. Lalu kamu, hebat ini. Ya kan, saudara ya. Ya, padahal sama saja haus. Lihat, kalau kamu tidak percaya, orang-orang yang tidak bisa berbagi dengan sesamanya, orang-orang yang tidak bisa berbagi dengan musuhnya, ya, di ujung-ujungnya itu hanya retorika saja. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Tiap hari diajarin, saya lihat masih berantem tuh di grup WhatsApp. Duh, saya kadang cekelan batuk. Saya cekelan batuk. Ini diajarin tiap hari dengar firman Tuhan, tapi masih mau keras-kerasan suara ya, mau atos-atosan, mau galak-galakan ya, saudara ya. Masih mau berantem. Kenapa Anda belajar sama saya yang ngalah ya? Biarin aja. Ya kan? Ya kan? Kenapa kamu enggak belajar? Kenapa? Itu kan saudaramu sendiri, bukan musuhmu. Kenapa kudu dilawan sih? Biarin saja, dia ngomong apa saja. Yang penting, pokoknya tugasnya diselesaikan. Kenapa sih harus prejudice? Kenapa sih harus berprasangka? Setelah biar. Kan begitu saja kan. Kenapa harus berprasangka sih? Ya kadang-kadang kalau saya mau berprasangka, buktinya banyak, saudara ya. Udah jelas. Tapi seringkali saya bilang, sudahlah, biar aja, karpe dia lah. Ya tanpa kita harus meribut, ya kan, tanpa kita berdebat. Ya kan? Tanpa kita harus ribut. Ingat, dia bukan musuh kita loh, saudara. Musuhmu itu kalau orang sudah nyebrang ke lawan. Ya kan? Artinya dia memang sudah niat mau menjahati kamu. Ya kan? Kalau dia sudah nyebrang ke lawan, kamu sudah nyapa pun jangan. Tapi selama itu masih dalam komunitas kita, dia bukan musuh kita. Nggak usah saling mencaci maki, nggak usah kamu bilang, oh ini saya lagi difitnah, oh ini saya lagi, nggak usah. Nggak usah. Kan orangnya ada di sini juga, kecuali orangnya nggak bisa diajak komunikasi. Seringkali kesalahpahaman ini sebenarnya bukan karena kamu benar-benar diciderai loh. Cuma hanya karena beda saja, beda kultur, beda karakter, kesalahpahaman, ya kan? Dan tidak ada saling fitnah sebetulnya, ya kan? Kadang-kadang orang cuma nanya, tapi karena kita merasa diserang, kita merasa, ingat dia bukan musuhmu loh, saudara. Bahkan kalau dia musuhmu saja, kamu kudu kasih makan loh. Kan sudah diajarin, ya, suami istri, kakak beradik, saudara semua ya, anak menantu,
Pernah nggak kalian berpikir bahwa itu bukan musuh kita loh? Ya, kalau saya itu selalu berpikir itu bukan musuh kita. Orang sering salah paham sama saya ya. Kenapa? Karena dia juga orangnya busuk, ya kan? Banyak orang sering salah paham sama saya, dikira saya mau nyelakain dia. Coba kamu lihat tuh, ya. Kalau saya mau nyelakain orang itu gampang, saudara, dari dulu ya. Amin Wijaya itu kalau mau tak celakain gampang, saya kan bekas preman. Tinggal telepon kelar, saudara. Tinggal telepon saya kelar, tinggal telepon satu telepon aja. Angkat telepon, kelar, saudara ya. Saya pernah ya, saudara ya. Saya telepon, kerjain, saudara. Kalau mau itu tuh gampang, tapi kita nggak mau begitu, ya. Bahkan musuh pun harus kita kasih makan. Maka rasa hausmu kan berhenti. Lalu kamu belajar firman Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan itu akan memuaskan dahagamu. Tapi kalau kamu cuma baca firman Tuhan tok tanpa kamu melakukan, ya, cinta itu percuma, tetap haus. Aku haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Tapi kamu cuma lompat-lompat di gereja, nggak ada actionnya. Nggak heran di gereja itu tempatnya perjinahan, tempatnya donasi, rebutan donasi. Tempatnya saling bantai. Ya, saudara ya, kenapa? Karena retorika agama. Ayo, mulai sekarang, lakukan, belajar. Itu bukan musuhku loh. Begitu ribut, ingat-ingat, itu bukan musuhku. Ya, Galarua waktu itu ribut-ribut ya, saya tegur ya. Santiamer, aku tuh bukan musuh kamu loh. Sampai tak tegur gitu, Santiamer, aku bukan musuh kamu loh. Ya kan? Oh, dia mau ngomong apa, saya nggak urusan. Ketika mereka ngomong yang jelek-jelek tentang saya nggak urusan. Saya tidak mau ngomong yang jelek tentang mereka. Karena bukan musuh saya. Kalau Amin Wijaya musuh saya. Alengso itu musuh, karena dia sudah nyebrang ke lawan. Ya, hati-hati dengan Rudi Yohanes itu ya. Dia itu musuh, saudara ya. Dia tega menyerahkan saudaranya, diserahkan ya ke musuh. Itu musuh, saudara. Kamu harus hati-hati. Tapi kalau nanti suatu ketika dia kelaparan, bangkrut, diminta makan, ya kita kasih makan, ya. Tapi hati-hati, ya. Orang-orang seperti itu musuh. Musuh tetaplah musuh, hati-hati. Tapi ketika musuhmu lapar, kamu harus kasih makan. Musuhmu haus, kamu kasih minum. Bukan kasih uang ya, hati-hati saudara ya. Kasih makan, kasih minum, ya. Yuk, kapan-kapan nanti kalau si Rudi Yohanes bangkrut, ya rumahnya kesita sama bank, kere, dia cari makan. Jangan dihina saudara ya. Kasih makan si Rudi Yohanes ya. Kalau Amin Wijaya nanti masuk penjara lagi, ya. Tengok ya, kasih makan, jangan menghina. Ya. Kalau si Alengso lagi susah di Belanda sini juga nanti saya tengokin nanti. Kalau di Belanda ini memang susahnya, kalau lagi susah pemerintah nanggung, saudara. Jadi nggak pernah kapan susahnya, susah gitu. Ngeliat orang susah itu susah kita. Ya kapan susahnya, karena ditolongin sama pemerintah. Tapi suatu hari mungkin saya bisa menunjukkan, Alengso, walaupun kamu musuh, aku tetap mengasihimu. Amin Wijaya, walaupun kamu musuh, saya tetap mengasihimu. Ya, kalau Rudi Yohanes mah sudah nggak bisa ngapain-ngapain saya, dia mau diapain lagi? Oke, Tuhan Yesus memberkati.